Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Iwan. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca surat Al-Kautsar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna untuk menumbuhkan nasionalisme di dalam diri kita, mari kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh siswa kita, yaitu Burun Ainun. Depan sini. Maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan dulu ibuku. Indonesia
Bapak akan mengecek kehadiran Adit. Hadir. Devi, Desi, Jafira, Iwan, Sani, Habibi, Hamdan, Walha, Taira, ya di semua. Sekarang Bapak akan bersama-sama untuk SDG. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tepuk semangatmu? Tenang dulu. Selanjutnya, ini Bapak akan mengulang pelajaran kemarin, minggu kemarin, yaitu kita belajar tentang rukun haji. Coba Bapak sebutkan. Ya, tolong Bapak. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang rukun haji itu ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, yang terakhir adalah tertib. Dari runutan tadi harus tertib. Kita akan merasakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian untuk meningkatkan keimanan kita, iman, kemudian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran yang pertama untuk mencerdaskan bangsa. Yang kedua, untuk mencerdaskan anak didik cerdas. Selanjutnya, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak adalah pelajaran PAI, jadi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum, syarat-syarat orang yang berhak menerima dan hikmah ibadah kurban. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat karya. Karya itu berupa miniatur tentang ibadah kurban. Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik. Apa itu ibadah kurban? Tidak tahu, Pak. Bapak akan menjelaskan apa itu ibadah kurban untuk pada hari ini. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan video tentang ibadah kurban. Simak baik-baik dan jangan berisik. Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi sama gue Adi. Kali ini kita akan lanjut tentang ibadah kurban. Kali ini di Menteri Kerja sebagai kurban. bukan itu Sebenarnya apa sih, Pak? pengertian ibadah kurban. Ibadah kurban adalah hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari asli dalam bulan 12 dan 13 Zulhijjah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum melakukan ibadah kurban, strategi dan dinamasi adalah sah maka setiap tahunnya bagi muslim
Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang ibadah kurban. Yang pertama, nomor satu, pengertian ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampiri atau mendekati. Kemudian, secara istilah kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari Raya Idul Adha. Kemudian 3 hari, yaitu hari Tasyrik tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum melaksanakan kurban. Hukum di dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Sunnah muakkad, sunnah yang hampir mendekati ibadah wajib. Paham tidak, anak-anak? Kemudian selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 adalah syarat berkurban. Dalam melaksanakan ibadah kurban ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, Islam. Orang yang beragama Islam, agamanya Islam. Kalau orangnya disebut Muslim. Agamanya Islam, orang yang memeluk Islam disebut Muslim. Paham ya, lebih? Agamanya Islam, orang yang memeluk agama Islam disebut Muslim. Iman, orang yang beriman namanya mukmin. Pada sama dengan agamanya Islam, orang yang memeluk agama Islam disebut Muslim. Kemudian yang kedua, berakal. Yang kedua, berakal jasmani dan rohaniah. Akalnya sehat. Kemudian yang ketiga, balik. Balik di sini, kalau laki-laki umur 15 tahun, kemudian kalau perempuan umur 9 tahun. Itu menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Laki-laki berumur 15 tahun. Kemudian yang kedua, perempuan berumur 9 tahun dikatakan balik. Paham ya? Jadi orang yang sudah dewasa yang mampu mana baik dan buruk. Yang selanjutnya adalah mampu. Orang yang memiliki cukup untuk membeli hewan kurban. Contohnya mampu membeli kambing. Kemudian dia mampu untuk membeli sapi. Dia mampu untuk membeli kerbau. Dia mampu untuk membeli unta. Paham ya, anak-anak? Jadi, mampu untuk membeli. Selanjutnya yang keempat adalah syarat hewan kurban.
hewan yang akan dijadikan kurban harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, hewan kurban adalah hewan ternak. Hewan ternak. Kemudian selanjutnya hewan telah cukup umur. Yang terakhir, hewan yang tidak cacat. Jadi yang pertama hewan ternak, kemudian yang kedua hewan yang telah cukup umur, yang ketiga hewan yang tidak cacat. Misalkan kita membeli kambing tapi belum cukup umur, masih apa? Di bawah 5 bulan, balikul, di bawah 5 bulan atau di bawah 1 tahun, maka tidak boleh untuk berkurban. Entah kambing ataupun sapi ataupun unta. Panggilan anak. Kemudian hewannya tidak boleh cacat, entah matanya hilang satu, entah kakinya pincang, entah tidak bisa jalan, jadi harus normal. Hewan ternak yang akan dikurbankan tidak boleh cacat, tubuhnya tidak boleh cacat. Paham tidak? Selanjutnya orang yang berhak mendapat daging kurban. Jadi orang yang berhak mendapatkan daging kurban ada 2 kategori, yang berkurban dan tidak berkurban. Bagi yang berkurban berhak mendapatkan maksimal 1/3. Kemudian bagi orang yang tidak berkurban 2/3 akan dibagikan kepada orang lain. Misalkan Kaila tanggal 9 atau tanggal 8 Dzulhijjah membeli kambing seharga 4 juta. Kemudian tanggal 10 atau tanggal 11 dipotong, disembelih untuk dikurban atas nama Kaila. Maka untuk Kaila yang berkurban 1/3 dagingnya untuk Kaila, kemudian 2/3 akan dibagikan ke tetangganya. Paham tidak? Selanjutnya hikmah dalam melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya istri 2. Yang pertama Sarah, kemudian yang kedua Hajar. Siti Sarah tidak punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim punya pembantu kemudian nilai, yaitu Siti Hajar, yang kelak akan menjadi ibunya Nabi Ismail, sedangkan Sarah ibunya Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim adalah nabi yang doanya sering dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di daerah tersebut banyak orang yang maksiat, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, musnahkanlah orang-orang yang tidak menyembahmu, maka akan musnah, akan binasa, entah kena angin, entah kena petir, entah ditenggelamkan dalam bumi. Karena seringnya doanya dikabulkan, kemudian Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk mengabulkan permintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyembelih anaknya. Siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Dari ibu siapa tadi? Ibu Siti Hajar. Siti Hajar punya anak Nabi
Ismail. Siti Sarah dengan Nabi Ishaq alaihi salam yang akan menurunkan Bani Israel. Sedangkan Nabi Ismail yang akan menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Anaknya gelem, anaknya mau, kemudian mau atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwanya kepada Allah, kemudian di lapangan Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Karena patuh dan takwa, anaknya patuh, kemudian ayahnya patuh atas perintah Allah. Paham ya? Kemudian Allah mengganti dengan kambing. Mengganti kambing yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Paham ya anak-anak? Kemudian selanjutnya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk patuh kita kepada Allah, bentuk kita takwa kepada Allah, bentuk kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau seandainya kambing untuk satu orang, kemudian untuk sapi bisa sampai 7 orang, bisa patungan untuk membeli sapi. Harga sapi berapa? Misalkan harganya 40 juta atau 35, maka satu orang bisa patungan 5 jutaan. Kemudian untuk yang berkorban 7 orang, 1/3 dan 2/3 dibagikan untuk tetangganya, untuk masyarakatnya yang ada di sekitar tetangga. Terus kemudian menghilangkan sifat tamak dan rakus di dalam diri sendiri. Yang namanya rakus, punya orang, punya saya, ya enggak? Punya saya, punya saya. Dari makanya, dari sikapnya, dengan adanya kurban, maka dijauhkan dari yang namanya sifat tamak dan sifat rakus. Selanjutnya melatih diri untuk saling berbagi dengan tetangga. Tetangga ke depan 40, samping 40 rumah, samping kiri 40 rumah, belakang 40 rumah. Itulah yang dinamakan tetangga. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya Bapak akan kalian menjadi 2 kelompok. Kalian akan membuat miniatur hewan yang bisa untuk berkorban dan hewan yang tidak bisa untuk berkorban. Ya, dan bagi kelompoknya, ini kelompok perempuan dan ini untuk laki-laki. Silakan.
mengatur ibadah kurban. Hewan-hewan yang bisa untuk berkurban. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini. Kelompok 2 hewan yang tidak untuk berkurban. Siapkan dan siapkan rutin. Jadi potong. Wah, dia membelinya. Ini contoh hasil kayak gini. Nanti contoh hasilnya kayak gini tuh. Pakai SPS. Gunting. Silakan. Kerja kelompok. Selasi untuk nempel. Ini tuh. Nanti ini di sini ibadah kurban matahari, kemudian pohon di sini pangkat, masih di sini. Nah. Nanti contoh hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Seperti itu. Bisa pakai double tip, ada double tip.
Seperti ini ya. Terus kita rasakan di sini. Cepat bunyi, cepat bunyi. Sangat. Ada di sini. Matahari sendiri ditempel pada lakban. Lakban sendiri. Kalau ini tempel ya, tadi kalau hewan pakai stick. Iya, semua. Seperti ini tadi. Ini contoh. Jadi di sini. Pohon nanti mau di mana pohon? Pohon di sini. Ini di mana? Nanti di sini. Nanti di sini. Ya seperti contoh ini, ya seperti apa ini? Bisa bikin kayak gini, ini dibelah.
Satu.
Ini contohnya.
siapa beda? Oh kenal Sri. Kita lagi berubah. Iki bebek deh. Ada bebek. Tidak boleh kurban. Anak artis bebek. Enggak, oke.
Sudah selesai anak-anak? Baiklah, karena sudah selesai, kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempresentasikan maju ke depan. Pertama dari kelompok 1, silakan. Semuanya Sandi. Ada di sini. Baca yang keras, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu miniatur hewan kurban. Di sini terdapat hewan yang boleh untuk kurban, yaitu sapi, kambing, domba, kuda, dan kerbau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan, belum 1. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan maju ke depan. Tengah. Miniaturnya di tengah. Ini maju depan, maju. Sini maju. Silakan dari kelompok 2 akan mempresentasikan miniatur tentang hewan yang tidak untuk berkurban, yang tidak boleh untuk berkurban. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu miniatur hewan yang tidak boleh untuk korban. Di sini terdapat karya tentang polos gajah dan bebek. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan di kelompok 2. Silakan coba. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Kerjakan. Jangan buru-buru ke kelompok, kerjakan. Sampai 6 tahun baru boleh.
Isi diskusi kelompok jangan isi, jangan buru-buru. Diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 jangan buru-buru. Ya sudah. Kumpulkan. Sudah belum? Kelompok 2. Selanjutnya kalian kembali ke tempat masing-masing. Baiklah anak-anak, dari LKPD kalian kelompok 1 dan kelompok 2 Bapak nilai 100 teman. Selanjutnya Bapak akan memulai kuis ibadah haji dan kurban. Nanti Bapak akan menunjuk satu-satu untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 10. Pertanyaan pertama, pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan. Waktunya ibadah haji hanya ditentukan pada bulan kira Zulhijjah. Benar atau salah? Ya, ternyata benar. Tunggu jawab. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Tawaf yang dilakukan pertama kali hendak meninggalkan Masjidil Haram dinamakan tawaf fitri apa? Tawaf wada. Benar atau salah? Ya, satu fitri. Selanjutnya, segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji.
dan jika ditinggalkan hajinya tidak sah. Merupakan pengertian kaidah wajib haji. Ya, salah. Pertanyaan selanjutnya, ibadah kurban hanya dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu hari 10 Ramadan. Coba ganti, Iwan. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah atau 10 Ramadan? 10. Ya, 100 untuk Iwan di tengah. Selanjutnya, hukum dalam melaksanakan ibadah kurban adalah untuk Habibie. Apa Habibie? Sunnah muakkad, benar atau salah? Ya, benar. 100 untuk Habibie. Selanjutnya, berikut hewan yang dapat dijadikan kurban adalah DP. Sapi, benar atau salah? Ya, 100 juga benar. Selanjutnya, banyaknya daging kurban yang berhak diterima kepada orang yang berkurban. Orang yang berkurban adalah Melisa. 1/3 dari daging kurban. Ya, 100 itu Melisa. Selanjutnya, nomor 8. Pelaksanaan kurban meneladani perilaku Nabi Harun, Nabi Ibrahim alaihissalam, benar atau salah? Ya, 100. Selanjutnya, nomor 9. Berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah disebut liha. Tawaf, benar atau salah? Ya, salah. Yang benar adalah sa'i. Selanjutnya, nomor terakhir, yang bukan termasuk syarat wajib haji adalah ulama, benar atau salah? Ya, 100 untuk kalian. Itulah tadi kuis yang Bapak dapat sampaikan. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu ibadah kurban. Kesimpulan, apa yang kalian pelajari dari ibadah kurban? Coba kira-kira jadi yang pertama, sebutan syarat hewan kurban telah dijawab oleh Jalbira. Yang pertama apa tadi? Hewan ternak. Yang kedua apa Jalbira? Hewan yang telah cukup umur. Yang ketiga, hewan yang tidak cacat. Syarat dari
hewan untuk berkurban. Anak-anak, hari ini kita mempelajari ibadah kurban. Apakah senang? Semangat? Karena telah dari awal sampai akhir doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Namun selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari bab 10, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin dari bab 10. Silakan Iwan pimpin doa. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.